Karena amal soleh seorang mukmin insya Allah akan jadi manfaat untuk mukmin yang lain. Ya, itulah Islam ya. Kalau ada satu rumah baca Al-Quran, rumah tetangganya juga dapat barokah. Kalau ada satu ayah amal soleh, maka istri dan anaknya juga akan dapat keberkahan dari amal soleh tersebut. Jadi buah amal soleh itu bukan hanya untuk dia yang beramal, tapi juga untuk orang lain yang bahkan gak kenal sama dia yang beramal. Contoh, nyantai gak apa ya? Ya, langsung saya kalau ngomong saya nggak pernah disuruh nyiapkan materi sama guru saya, biar materinya jalan sendiri. Ibu-ibu insya Allah masih ingat, dan pemirsa dimanapun antum berada, kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir atau Khidir alaihissalam. Terlepas perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir dalam menentukan status hamba Allah yang bernama Khidir atau Khidir, beliau nabi atau wali. Ya, beliau nabi atau wali. Yang jelas Nabi Allah Khidir alaihissalam adalah hamba Allah yang luar biasa. Bersama Nabi Musa alaihissalam status guru bersama murid. Ya, guru bersama murid. Muridnya namanya Nabi Musa alaihissalam. Melakukan perjalanan masuk satu kota atau desa atau kampung untuk saat itu minta makan karena kelaparan. Ya, karena kelaparan. Kalau nggak makan bisa mati, maka hukumnya wajib. Minta saat itu hukumnya wajib untuk menyambung nyawa. Dan saya tidak akan minta makan sama panitia karena saya udah sarapan. Alhamdulillah, tadi saya sarapan gudeg di pinggir jalan situ. Ada info katanya gudegnya enak ya. Berkat ada tol, ya berkat ada tol sampai Prambanan sehingga nyampe setengah jam lebih cepat. Ya sarapan dulu ya, sarapan dulu. Alhamdulillah. Jadi saya tidak wajib minta makan sama panitia. Satu, kalau toh nggak makan ya insya Allah masih kuat sampai malam. Tapi Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam itu sudah beberapa hari tidak makan. Kalau nggak makan bisa mati, maka wajib meminta. Dalam Islam itu minta hukumnya bisa wajib, bisa mubah, bisa haram. Ya bisa haram, tergantung kondisi orang yang meminta tersebut. Nah, diketuk pintu satu persatu seperti diceritakan dalam Al-Quran, tapi ternyata nggak ada yang mau ngasih. Kebetulan itu kok ya ada ya. Alhamdulillah di Indonesia insya Allah tidak ada, karena sepanjang saya keliling Indonesia, baik itu dalam rangka kajian maupun ya jalan-jalan, saya nggak ketemu perkampungan yang semacam ini, perkampungan orang-orang pelit. Ya, perkampungan orang-orang pelit. Itu satu desa diketuk pintu, nggak ada yang mau ngasih makan. Kira-kira pelit atau super pelit? Nggak ada yang mau ngasih makan. Makanya sampai Nabi Musa itu ketika diajak, ada rumah mau roboh, Nabi Khidir alaihissalam ngajak Nabi Musa bangun rumah itu. Ini kan sebuah kebaikan. Nabi Musa bertanya, "Wah, di sini dimintai makan aja nggak ada yang mau ngasih, kenapa kita mau bangunkan rumah yang mau roboh ini? Kenapa kita mau bangunkan?" Disitulah Nabi Khidir mengatakan selesai. Ya, kita tidak bisa lanjut lagi sebagai guru dan murid. Kemudian diceritakan kenapa rumah yang mau roboh ini akan kita bangun. Dikatakan itu rumah milik anak yatim yang kana abuhuma sholihah, yang mana leluhurnya yang ketujuh adalah orang soleh. Bukan sekedar anak yatim ya, anak yatim itu kita harus berbuat baik. Tapi yang satu ini anak yatim dengan catatan kana abuhuma sholihah. Dahulu kedua orang tua anak yatim ini sholihah. Ya, orang tua kedua anak yatim ini sholihah, orang yang soleh. Ahli tafsir mengatakan karena ada kata kana dahulu, berarti bukan ayah kandungnya langsung, bukan kakeknya, jaraknya jauh. Disebutkan di tafsir adalah urutan yang ketujuh. Kalau namanya fulan, fulan bin 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 fulan, yang ketujuh orang yang soleh. Mungkin cucunya aja nggak tahu nasabnya sampai ke sana.
mungkin nggak hafal. Saya mau nanya, ibu-ibu ada yang hafal sampai 7 ke atas? Nah, ini fakta loh ya. Ya ini hadapan saya ini mungkin mayoritas nggak hafal sampai 7 ke atas. Jangankan kok hafal, mungkin juga nggak tahu. Yang kelima itu kakek saya makamnya di mana, mungkin nggak ngerti. Jadi kalau mau ziarah kakek yang kelima ya cuman al-fatihah ila ruh, ziarah ruh, zahirnya nggak tahu makamnya ada di mana. Karena abuhuma sholihah, karena kakeknya yang ketujuh orang soleh, 2 nabi diperintahkan bangunkan rumah yang akan roboh. Artinya kebaikan kakeknya itu yang sudah meninggal dunia masih bisa manfaat untuk cucunya, urutan yang ketujuh. Nah kira-kira kalau urutan langsung bagaimana ya? Makanya kalau kita mau hasil dari amal soleh kita ini untuk diri kita, keluarga kita, anak kita, ada orang yang nanya, dalilnya mana amal seseorang bisa manfaat untuk orang lain? Contohnya dalam surat Al-Kahfi ini nyata, umat sebelum Nabi Musa, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang termulia adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat yang paling hebat umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Nabi yang terdahulu itu pahala amal solehnya bisa menolong cucunya di bawahnya urutan ketujuh, maka umat Nabi Muhammad SAW, maka amal solehnya bisa menolong jauh lebih dari itu. Ya jauh lebih dari itu. Makanya kadang-kadang hanya karena khotib Jumat Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, itu bapak-bapak amin, ibu-ibu kan nggak ikut itu, betul? Ibu-ibu di mana? Di rumah ya. Tapi khotibnya bilang apa? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Berarti dalam sholat Jumat ibu-ibu dihadirkan tidak? Dihadirkan. Tidak hadir tapi dihadirkan. Siapa yang menghadirkan? Allah Ta'ala. Ya lewat sistem, sistem. Khatib disuruh mintakan ampun untuk muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat. Maka di hari itu ibu lagi tidur di rumah, nggak ikut Jumatan, betul kan ya? Yang Jumatan laki-laki, ibu lagi di pasar belanja, mungkin jam 12 lagi nge-mall. Ya mungkin lagi nge-mall, atau mungkin ada yang statusnya belum menikah. Ya kebetulan kok di mall ketemu ada seorang pria yang musafir sehingga gak Jumatan. Kok prianya agak ganteng, dilirik, liriknya agak lama, dosanya nambah. Ya dosanya nambah. Artinya bukan dalam taat, bukan lagi ngaji di rumah, bukan lagi zikir, lagi jalan-jalan. Khatib Jumat, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu malaikat nggak ngomong begini, pakai pengecualian ya, yang di mall jangan. Ya ada. Semua mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doanya khatib tadi. Terus saya sebagai jamaah yang saat itu tidak khutbah Jumat, saya akan amin amin. Yang ngamini laki-laki, yang dapat perempuan. Istri yang di rumah, anak perempuan yang di rumah, kakak perempuan yang di rumah, adik perempuan yang di rumah, tetangga perempuan yang di rumah, yang membantu di rumah kita perempuan, yang gak Jumatan, bahkan yang lagi maksiat, masuk dalam kelompok Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Dalam banyak hadis diceritakan, kalau bukan karena orang-orang tua yang dia itu merintih berdoa, maka bumi ini sudah akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena bayi yang lagi minum ASI ibunya, bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosa manusia. Tapi karena ada manusia lain yang ibadah, yang amal soleh, yang tidak punya dosa, yang tidak dosa, itu manfaatnya kepada yang lain yang sedang dan telah berbuat dosa. Kalau begitu amal soleh keren atau enggak keren? Keren. Contoh yang konkret, Ustadz, terserah mau panggil saya apa, bebas ya. Kalau dipanggil Mas saya lebih suka, karena kelihatan masih anak-anak gitu kan ya, anak-anak atau Dek sekalian gitu ya. Dek Novel gimana kabarnya? Wah itu harapan saya. Saya kalau lagi belanja di toko, di mall, di pasar,
kemudian kok yang jaga ngomong, Mas, langsung yang di samping saya, entah anak saya langsung komentar, Abu ya dipanggil Mas. Nah, emangnya siapa? Oh, bapakmu masih muda kan? Masih muda. Senang ya dipanggil seperti itu. Nah, contoh nyata, kalau tadi dikatakan manfaatnya kepada yang masih hidup maupun meninggal dunia, itu tadi kan dari hadis, dari ayat Al-Quran. Bentuknya ampunan itu belum bisa kami rasakan. Kami belum sampai level merasa. Kami iman sama ayat Al-Quran, kami iman sama hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kami pengen contoh nyata yang bisa dirasakan. Saya bisa kasih contoh nyata. Tuh pohon yang ditanam di sekitar Masjid UGM ini, betul? Pohonnya banyak atau sedikit tuh? Banyak. Pohonnya ada di rumah ibu enggak? Enggak. Mungkin rumahnya jauh dari UGM, betul? Jauh. Tapi Jogja ini udaranya jadi steril, jadi bersih. Karena apa? Karena banyak pohon. Berarti yang berjasa siapa ini? UGM. Karena banyak pohonnya, betul ya? Karena banyak pohonnya, maka pohon-pohon ini manfaat untuk masyarakat yang masyarakatnya di rumahnya nggak ada pohon. Bahkan orang-orang yang merusak udara, yang merokok, yang mungkin mobilnya nggak diservis 20 tahun, sehingga asapnya itu jadi polusi yang merusak udara. Ibu-ibu yang mungkin kalau masak kebanyakan bahan bakarnya, ya kebanyakan bahan bakar, asapnya sampai luar biasa. Kebakaran karena ibu-ibu masaknya lebih dari biasanya, misal begitu ya, asap di mana-mana, rusak ini udara. Tapi ternyata yang membersihkan adalah pohon-pohon yang antum tidak tanam, saya tidak tanam, bahkan jauh dari rumah kita. Nah, kalau pohon yang diem saja bisa ngasih manfaat udara, sumber kehidupan kita, nggak bisa ngasih manfaat yang lain. Ini sesuatu yang nggak masuk akal. Karena itulah buah amal soleh bukan nanti di akhirat. Akhirat itu iya, makanya doanya bukan Rabbana atina fil akhirah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia ini udah dapat, cuman dapatnya itu yang sering orang salah menilai. Ya, dapat itu bukan sesuai yang kita pikir, bukan sesuai yang kita harap, tetapi sesuai yang kita butuhkan dan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita butuhkan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ini butuh tapi kita nggak paham. Allah yang lebih. Contoh, anak kecil, dia butuh sekolah. Biaya sekolahnya misalnya 1 bulan 500.000. Dia minta permen sama bapaknya, harga permennya 10.000. Bapaknya nggak ngasih dia permen, sampai anaknya nangis-nangis, minta permen kok nggak dikasih. Tapi sama bapaknya dikasih sekolah dan tiap hari dibawain uang jajan untuk sekolah. Kamu lebih butuh sekolah dan uang jajan daripada kamu makan permen. Ini berarti bapaknya bukan gak ngasih, tapi ngasih sesuai butuh. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sering kali tanpa henti memberi kita sesuatu yang kita butuhkan tapi kita gak ngerti. Contoh, saya mau nanya sama ibu-ibu, pertanyaan ini sering saya sampaikan tapi saya ulangi terus, karena yang namanya mengingatkan itu berulang kali. Kira-kira ibu banyak dosa atau sedikit? Sama, saya juga banyak dosa ya, kita banyak dosa. Dampaknya dosa itu apa? Yang paling nyata ancaman siksa neraka, betul ya? Yang paling nyata. Belum lagi di dunia, belum lagi di dunia. Nanti ada di alam kubur, dampaknya itu banyak. Pertanyaan saya, kalau ibu-ibu pengen kompor baru, pengen motor baru, atau kebetulan punya mobil, pengen beli mobil baru, tapi sama Allah nggak dikasih-kasih, doanya sudah 5 tahun, Allahumma kompor ya Allah. Loh, walaupun kompor ya minta loh sama Allah ya.
Jangan ngandalin apa-apa, andalin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam, Allah mengatakan, wahai Musa, minta sama saya semuanya, walaupun tali sandalmu, kalau tali sandalmu putus, minta sama saya. Bilang sama Allah, minta, ya Allah, minta tali sandal. Nabi saja butuh tali sandal, suruh ngucap, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita ini terlampau sombong, kalau kompor nggak minta, giliran mobil baru ngucap. Terus kita ngomong, ya kalau kompor kan murah, saya bisa beli. Kalau mobil mahal, saya nggak bisa beli. Oh, berarti kamu menganggap yang bisa itu adalah kemampuanmu mengadakan. Begitu kamu tidak mampu mengadakan, kamu katakan kamu tidak bisa. Kalau kamu mampu mengadakan, kamu bilang kamu bisa. Berarti kamu sudah dalam tataran orang yang menyekutukan Allah tanpa kamu sadari. Karena nggak ada yang bisa mengadakan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah yang mampu meniadakan. Nah, ini minta kompor, Allahumma kompor 5 tahun nggak dapat. Suaminya cuma ngomong, ya nanti, nggak terasa 5 tahun. Tapi ketika tidak diberi kompor itu, karena rajin minta nggak dikasih kompor, ternyata sama Allah diganti, terhindar dari api neraka, diampuni dosanya, dihindarkan dari siksa kubur. Pertanyaan saya, ibu pilih mana, kompor atau selamat dari neraka? Mestinya iya, dua-duanya habis. Ya kompor, ya selamat dari api neraka. Ini kasusnya kalau nggak dapat, jangan bilang nggak dapat, sama Allah dikasih. Dan yang dikasih itu apa? Sesuatu yang paling kita butuhkan. Nomor 1, ampunan, selamat, anak menyenangkan, dan lain sebagainya. Itu yang paling mahal. Nah, seringkali tidak kita hargai, sehingga kita lupa. Alhamdulillah 18 menit sudah saya bicara. Ya, saya harus lihat jam biar tidak tiba-tiba sudah satu jam. Saya pengen bahas satu ayat, surat Asy-Syura ayat 20. Ya, Asy-Syura ayat 20. Surat yang kedua, ayat 20 surat Asy-Syura. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ayat ini sangat banyak tafsirnya, dan ini kunci orang kalau mau mendapatkan keinginan dunia akhirat. Surat Asy-Syura ayat 20 yang terjemahannya, man kana yuridu hartsal akhirah, siapa yang menginginkan balasan di akhirat, nazid lahu fi harthih, maka kami akan tambahkan balasan itu baginya. Wa man kana yuridu hartsad dunya, dan barang siapa yang menghendaki balasan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari balasan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian sedikit pun di akhirat. Kita bahas ya. Jadi orang hidup itu ada pengen dunia, pengen akhirat. Sebelum dilanjutkan, kita harus sepakat dulu, apa itu arti dunia, apa itu arti akhirat. Dunia itu tidak tercela, tapi kita harus tahu dulu apa itu arti dunia, apa itu arti akhirat. Banyak definisi, namun yang paling umum, dunia adalah segala sesuatu yang ada setelah kita lahir, sebelum kita mati, sebelum kita meninggal dunia. Misal mic ini, ya mic ini karena ada di tangan saya saat saya ada di dunia, maka dikatakan mic ini adalah dunia. Rumah, karena kita ada di dalam rumah dan kitanya masih hidup, maka rumah itu dikatakan dunia kita. Motor, mobil, bahkan masjid, karena masjid ini adanya di dunia, maka masjid ini dikatakan dunia. Namun dunia dibagi menjadi dua, dunia yang terpuji dan dunia yang tercela.
Dunia yang terpuji adalah ya ini, bangun masjid, bangun rumah untuk naungin keluarga, beli kios, buka toko, cari nafkah, beli motor ya untuk mengantarkan keluarga, untuk pergi ke tempat-tempat yang baik, nabung uang banyak untuk berangkat haji, untuk umroh, untuk bantu orang yang membutuhkan, walaupun wujudnya uang, wujudnya duit, tapi karena tujuannya baik, maka dikatakan dunia yang terpuji. Tapi kalau dia beli motor buat pergi ke tempat pelacuran, naudzubillah min dzalik, beli motor mau mengantarkan orang untuk memutuskan tali silaturahim, beli motor tujuannya ini maksiat, tidak diridhoi Allah, maka motor itu dikatakan dunia yang tercela. Maka seseorang tidak dilarang punya dunia, tidak dilarang cari dunia, yang nggak boleh cari dunia yang tercela. Punya uang untuk sombong, uang untuk pamer-pamer yang enggak diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya uang untuk membuat orang lain susah, punya uang untuk merendahkan orang lain, maka uangnya itu adalah dunia yang tercela. Kekayaan yang tercela selama itu tidak tercela. Contoh, Sulaiman alaihissalam kaya raya, raja. Nabi Yusuf alaihissalam ujung-ujungnya kaya raya, perdana menteri, punya dunia, banyak dunianya, tapi tidak tercela. Maka jangan suka mengatakan jadi orang kok cari dunia. Jawab, saya akan cari dunia tapi untuk akhirat. Kalau cari dunia untuk akhirat itu harus. Cari dunia untuk akhirat itu sesuatu yang terpuji. Cari dunia untuk dibawa mati. Akhirat adalah kehidupan setelah kematian. Dari mulai alam barzah, padang mahsyar dan seterusnya sampai ujungnya yaitu surga atau neraka. Naudzubillah min dzalik wa nas'alul afiyah. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi antara dunia dan akhirat artinya itu. Sehingga kalau ada orang mengatakan jangan cari dunia, jangan cinta dunia, dalam arti yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya seperti itu. Kemudian dalam surat Asy-Syura dikatakan di situ, man kana yuridu hadzal akhirah. Siapa yang pengen akhirat? Siapa yang pengen akhirat? Nazid lahu fi harfi. Maka kami akan memberi dia balasan yang lebih dari yang dia lakukan. Tapi barang siapa yang pengen dunia, wa man kana yuridu hartsad dunya, wa man kana yuridu hartsad dunya, barang siapa menginginkan bagian dunia, nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kami berikan sebagian dari keinginannya dan di akhirat enggak akan dapat apa-apa. Ini yang mana ini? Orang yang menginginkan akhirat artinya semua yang di dunia ini dia cari untuk akhirat. Maka Allah katakan nanti dapatnya lebih dari yang dia inginkan. Kasih balasan. Misal saya beli mobil, pengennya apa? Biar bisa ceramah sampai di Jogja nggak repot. Bisa biar ceramahnya jauh-jauh nggak repot. Karena kalau saya nggak punya mobil, mau ceramah, satu cari sewaan agak repot, dua cari bis, jamnya juga terbatas, waktunya nggak bisa sesuai yang dimau panitia. Misal seperti itu. Saya cari mobil untuk pengajian, untuk mengantarkan ibu, untuk menyenangkan saudara yang butuh mobil. Semua ini tujuannya akhirat. Maka Allah akan memberi saya lebih dari itu. Dengan mobil itu nanti di akhirat saya akan dapat lebih dari yang sudah saya daftar. Saya pengen ini, ternyata di akhirat lokasi yang jauh lebih banyak. Contoh, nah, kalau nggak sengaja di jalan
Ada tetangga kita, orang tua, jalannya pelan-pelan. Atau di jalan kita nggak kenal, ada orang tua, jalannya pelan-pelan. Atau di jalan ada orang lagi jatuh dari motor, orang tua butuh dibawa ke rumah sakit, butuh diantarkan. Tiba-tiba hati kita tergerak, berhenti, terus kita bawa. Mari Pak, saya antarkan, mau kemana? Misal begitu. Kita nggak pernah bayangkan dapat sesuatu itu. Tahu-tahu di akhirat orang tua ini yang kita tolong, ibu-ibu tadi atau yang jatuh dari motor tadi, di akhirat pangkatnya tinggi. Di akhirat pangkatnya tinggi. Dia akan cari siapa dulu yang pernah nolong saya. Oh, ternyata kita ada dalam daftarnya. Maka kita akan masuk surga di tingkatan orang itu tanpa banyak usaha. Usahanya cuma apa? Memberi tumpangan naik mobil atau motor. Itu termasuk tambahan yang di luar yang kita rencanakan. Asik atau nggak asik itu? Asik ya, ini akhirat. Tapi urusan dunia, kata Allah, barang siapa menginginkan bagian dunia, balasan dunia, jadi nyari duit nggak untuk akhirat, disimpan cuma diliatin saldonya, nambah. Kemudian update status, omset bulan ini alhamdulillah, pakai alhamdulillah pula. Ya, alhamdulillahnya bagus, tapi niatnya dia kalau nggak bagus jadinya bukan alhamdulillah, naudzubillah. Niatnya ini untuk saingan dengan temennya yang lain, pameran. Nggak ada niat bagi sodako, nggak ada. Niatnya dia pamer saldo itu untuk menunjukkan aku lebih kaya kan dari dia. Pamer seperti itu. Kata Allah Ta'ala, baru pengen saja, man kana yurid. Dalam ayat ini Allah nggak bilang barang siapa yang yas'a, bekerja, beramal, berusaha, berupaya, enggak. Pengen. Siapa pengen akhirat, baru pengen. Pengen beli mobil, sudah beli belum? Belum. Pengen beli rumah untuk nanti buat nampung orang-orang yang mau hafalin Al-Quran, orang-orang yang mau belajar sholat, orang-orang yang mau belajar ilmu-ilmu agama, ya, mini pesantren. Kalau rumah tahfidz kan mungkin cuman fokusnya ngapalin Al-Quran, ya, fokusnya. Ini enggak. Saya munculkan istilah baru yang mungkin belum dipakai sama teman-teman di Indonesia, mini pesantren. Ya, mini pesantren, miniatur, cuman 4x4, 4x4, tapi satu kampung ngaji di situ, belajar sholat di situ, belajar ngapalin Al-Quran di situ, belajar tentang hadis itu, belajar zakat di situ. Tempat ini akan saya pakai untuk itu. Baru pengen, belum beli, duitnya bahkan belum ada. Sama Allah langsung dikasih di akhir. Sama Allah langsung dikasih, baru pengen. Ini ayatnya begitu. Jadi hebatnya kalamullah, ya. Allah nggak mengatakan siapa yang sudah beramal baru pengen. Sebaliknya dunia gitu. Barang siapa baru pengen. Ini belum sampai kerja, ya, usaha, ngumpulin belum, baru pengen. Niatnya nggak baik. Maka kata Allah Ta'ala, dia tidak akan mendapatkan yang dia inginkan kecuali cuma sebagian saja. Kalau akhirat baru pengen dikasih lebih, kalau dunia baru pengen udah sama Allah dikasihnya sebagian kecil. Pengennya A, B, C, D sampai Z, dunia semua ini Allah kasih cuman A. Setelah itu di akhirat zero, gak dikasih apa-apa. Di akhirat gak ada hasilnya apapun. Karena itu ibu-ibu dan semua sahabat dimanapun antum berada, alhamdulillah 31 menit. Ini pakai tanya jawab gak nih? Iya, berarti 40 menit cukup, sisanya tanya jawab. Karena berapa kali saya disuruh tanya jawab lewat terus, ya. Cuman saya yang bertanya, ibu yang menjawab, ya. Udah terlaksana sebetulnya, cuman yang bertanya saya, ibu yang jawab. Kalau begitu saya semua harus pandai-pandai melihat keinginan kita selama ini. Nah, kalau keinginan kita ini dunia,
dalam arti cari dunia, nggak ada bawaan akhirat yang ngeri, nggak akan sukses-sukses. Jadi kalau mau pengen sukses dapat duit banyak, itu duitnya harus buat akhirat. Bu, mau duitnya dibawa mati atau ditinggal di dunia? Bawa mati ya. Kalau ditinggal di dunia itu cuma jadi milik ahli waris. Nah kalau mau dibawa mati dari sekarang dikirim ke sana. Kok diam semua kenapa ini? Kalau mau dibawa mati, ngirimnya setelah mati atau masih hidup? Masih hidup. Setelah mati bisa kalau anaknya soleh, insya Allah, amin. Kalau punya teman yang baik, insya Allah, amin. Gitu ya. Temennya masih mau sedekah atas nama temennya, ya Allah jadikan balas sedekahku untuk teman saya namanya Fulan. Tapi punya teman model begitu kan jarang-jarang ya. Jangankan kau ngirim pahala, oh ngirim masakan di rumahnya aja nggak pernah. Betul. Ngirim undangan pernikahan aja dia pilih. Kirim pahala, doa, coba cek itu. Kadang-kadang setan itu masuk dalam doa kita ya. Misal nih kita doakan, ya Allah panjangkan usia paman saya Fulan. Terus muncul nama salah satu paman yang agak nyebelin. Saya mau nanya, kesebut atau skip? Paman yang agak nyebelin, kesebut atau skip? Skip. Loh itu paman sendiri aja pilih. Nggak gampang punya teman yang baik, keluarga yang baik, itu anugerah yang luar biasa. Nah karena kita masih belum jelas, sambil kita proses didik anak, didik pasangan hidup, Mas jangan lupa ya Mas, nanti kalau aku meninggal dunia kirim-kirim pahala sama aku ya Mas. Rupanya begitu meninggal suaminya nikah lagi. Benar atau salah? Ya benar. Kalau enggak bahaya dia kan, dia butuh nikah lagi setelah istrinya meninggal, benar. Tapi ternyata suaminya kena ujian. Istri yang berikutnya ini tidak seperti istri yang dulu, sehingga setiap hari cuma ngomong, beda jauh. Yang dulu itu saya belum ucap langsung udah cemepak. Saya belum ngomong udah tersedia. Yang ini udah ngomong 1000 kali, nggak ada barangnya. Udah ngomong dek teh sampai update status dek teh tetap gak paham. Baru istrinya sadar. Nah, terus suaminya ngomong, gak usah mikir, rezeki udah ada yang ngatur, yang penting nikmati saat ini. Nah ini contoh. Nanti kalau ternyata pasangan hidup kita gak mikir akhirat kita, bukan dunia, gak mikir akhirat kita, maka kita dari sekarang harus mikirkan akhirat kita sendiri. Banyak wanita mengatakan kita harus mikirkan dunia kita. Jangan bergantung sama suami. Pikiran yang dangkal, karena yang dipikirkan hanya kebahagiaan sesaat di dunia ini. Saya nggak mengatakan buruk, tapi kan dangkal. Ya toh? Ya mestinya kayak ibu-ibu kan beda. Ngajinya saja di masjid UGM. Masjidnya aja masjid UGM. Harusnya kan level berpikirnya ibu-ibu loh lebih. Kalau dunia saja saya nggak akan bergantung sama siapapun, bergantung sama Allah Ta'ala, dan saya juga usaha, maka akhirat saya harus lebih dari dunia saya. Mulai nyusun strategi, nanti rumahku di akhirat seperti apa ya. Mulai cari rumah-rumahnya Allah. Oh itu kok ada masjid-masjid yang kelihatannya lampunya banyak yang mati. Dia nggak kemudian ngomong, Pak ini buat lampu masjid ya, ini jangan, itu namanya nanti ngatur takmir, nggak bagus, nanti pahalanya cuma pahala lampu. Kita lain, ini kalau lampunya masalah di satu masjid lampunya banyak mati, berarti masjid ini kan uangnya kurang. Kita nggak punya duit banyak, tapi punya teman banyak, ngomong-ngomong sama temennya, walaupun ada yang nyinyir, ini kerjanya minta melulu. Ya kerjanya minta melulu, nggak usah ngurus orang yang nyinyir, nggak apa-apa. Kita jangan juga menyinyir orang yang menyinyir, nanti akhirnya jadi nyinyir-nyinyiran. Sama aja, apa bedanya? Kita kumpulkan duit, kemudian kita serahkan ke takmirnya. Takmir, alhamdulillah ada rezeki dari desa dan teman-teman, jumlahnya sekian, terserah mau dipakai apa, mau beli lontong, mau beli sate, mau beli apa, terserah. Untuk takmir mengelola masjid ini bebas untuk apa? Takmirnya senang, kita dapat pahala sesuai niat kita.
langsung kling, di alam kubur udah disiapkan. Nggak usah bangun masjid, ikut merawat masjid. Banyak masjid yang dibangun di Indonesia, di kota yang udah sebetulnya nggak perlu ditambah masjid, yang ditambah yang isi masjid manusianya, ya manusianya. Tapi banyak masjid yang mungkin kurang terawat. Kita mikir ke situ. Ada lagi, oh ternyata paman saya belum punya rumah, saya udah punya rumah dan punya uang cukup untuk belikan paman saya rumah atau kontrakan yang kira-kira 30 tahun lagi dia udah meninggal. Dikontrakkan 25 tahun. Nih paman saya belum bisa belikan rumah, tapi ini kontraknya udah saya bayar 25 tahun. Masya Allah, pamannya tenang. Di alam kubur kita punya rumah. Makan, Masya Allah, di kuburan kita butuh makan, di mahsyar butuh makan. Kita pengen makan surga. Cari di muka bumi ini orang-orang yang bisa kita ajak makan. Makanya kalau makan siang jangan sendiri. Mulai traktir teman-temannya yang kelihatannya kalau ditraktir seneng mana gitu ya, baik yang punya duit maupun yang nggak punya duit. Ayo dek, temennya aku makan. Terhibur dia, hatinya senang. Saat itu langsung saldo akhirat kita nambah. Jadi kalau kita pengen di akhirat itu punya yang berlebih-lebihan, ngirimnya sekarang. Jangan berharap nanti anak kita sedekah atas nama kita. Jangan berharap nanti warisan kita dipakai untuk bangun masjid. Jangan berharap nanti warisan kita dipakai untuk bangun rumah tahfidz Al-Quran. Jangan berharap, meskipun boleh cita-cita, semoga boleh. Bangunlah sekarang, kirimlah sekarang. Jangan haknya anak waris masih kita minta untuk akhirat kita pula gitu. Pelit amat ini ibu. Sudah waktu hidup anaknya nggak dikasih, sudah mati juga minta punya anaknya biar dikasih lagi. Beda kalau bapak sama ibu yang memang cinta sama anaknya ya. Warisan ambil aja semua, nikmati nak. Jangan khawatir, akhirat kalian udah bapak ibu siapkan juga. Masya Allah. Di dunia ini bapak ibunya udah bangun sesuatu untuk akhirat. Wah itu yang begitu, yang baru pengen, ini belum punya loh ya, baru pengen, sudah dapat lebih. Apalagi setelah itu inginnya diwujudkan, pengennya itu dilaksanakan, akan berlipat-lipat, akan dirasakan di dunia ini sebelum di akhirat. Itu janji Allah. Kapan yang paling dibutuhkan? Saat sakaratul maut. Jadi ketika orang meninggal dunia, ya orang meninggal dunia itu akan membutuhkan hasil amal solehnya lebih daripada setelah meninggal dunia. Jadi kita saat sakaratul maut itu lebih membutuhkan hasil amal soleh kita ketimbang nanti di akhirat. Karena kalau sakaratul maut selamat, selanjutnya selamat. Ini ada cerita ya, namanya juga cerita. Percaya boleh, nggak percaya boleh. Kadang-kadang kalau ada ustadz, guru, ulama cerita semacam ini, ada orang mengatakan, wah itu kok ceritanya aneh-aneh ya, ceritanya kok tampaknya nggak masuk akal. Saya mau kasih tahu, semua yang tentang akhirat itu mungkin nggak masuk akal kita, karena akal kita belum bisa menjangkau. Makanya hal-hal yang nggak masuk akal sekarang banyak diterima orang jadi masuk akal, padahal jelas nggak masuk akal gara-gara difilmkan. Iya, gara-gara difilmkan. Itu ada yang namanya apa, yang Jepang itu yang bisa buka jendela, namanya jendela apa itu? Doraemon. Oh langsung percaya, oh Doraemon hebat ya, seakan-akan tuh bisa bener gitu kan ya, padahal jelas itu tidak bisa saat ini. Kemudian ada yang Superman terbang, seakan-akan wah ada tuh nanti manusia model begitu, karena difilmkan. Tapi kisah-kisah yang nyata dari para ulama, dari orang-orang soleh, kadang-kadang kita kurang meyakini sebagai kebenaran karena belum difilmkan. Maka cita-cita saya tuh kalau saya jadi sutradara pengen buat film tuh ya, kisah-kisah indah para aulia wa sholihin, judulnya bisa macam-macam tuh. Karena kisah itu diadopsi sama orang-orang Hollywood jadi film-film yang luar biasa. Padahal itu miliknya umat Islam. Bu, ada seorang wanita meninggal dunia. Dimandikan jenazahnya oleh
wanita-wanita yang mandikan jenazah. Maka kalau di Jogja belum ada tim khusus pemandi jenazah perempuan, Mutia harus menjadi salah satu yang punya itu. Karena mungkin di kampung-kampung ya, kampung-kampung kadang-kadang yang mandikan perempuan nggak ada. Maka di situ harus ada itu wanita fardu kifayah. Sebagian wanita harus mampu mandikan jenazah. Ini amal yang pahalanya luar biasa. Ibu-ibu kalau auratnya dilihat orang mau nggak? Nggak mau kan? Nah setelah meninggal dunia kan nggak bisa ngomong, jangan lihat auratku, nggak bisa kan? Kadang-kadang sudah meninggal yang mandikan nggak tahu hukumnya itu. Sehingga ketika mandikan ditonton satu kampung kita ini, anak-anak kecil ikut nonton gitu kan, auratnya terbuka. Ada lagi kadang oknum orang mandikan jenazah kurang ilmunya, menceritakan apa yang di tubuh jenazah. Tubuhnya bentol biru-biru, diceritakan, wah jenazahnya biru-biru, sehingga jadi omongan orang banyak, padahal karena serangan jantung. Jadi aibnya jenazah itu sangat dijaga dalam Islam. Yang di tubuhnya, auratnya harus tertutup. Nah, ini ada seorang wanita yang biasa mandikan jenazah, lagi mandikan jenazah seorang wanita. Nah ketika mandikan itu, tiba-tiba lihat jenazahnya tersenyum. Dari biasa tahu-tahu tersenyum. Dia merasa, wah mata saya terganggu nih. Masa ada jenazah tiba-tiba bisa tersenyum. Dia diam nggak cerita siapa-siapa. Saat kejadian itu nggak cerita. Nah malamnya dia ketika tidur mimpi wanita yang dia mandikan. Dalam mimpi itu dialog seperti ketika masih hidup. Ditanya, kamu tadi ketika saya mandikan kok kamu tersenyum? Kenapa? Jawabannya, sejak saya sakaratul maut sampai dimandikan, semua amal soleh saya itu dipertontonkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kenapa kamu tersenyum? Iya, saya tersenyum karena waktu kamu mandikan tadi, yang film yang ditontonkan adalah saya ngasih makan cempe. Cempe itu bahasa Indonesianya apa? Oraela. Kalau kambing, anak kambing. Kalau Jawa kan lain, pedus ono, cempe ono, betul ya? Beda kan cempe sama wedhus? Beda. Kambing, anak kambing kan kurang kaya bahasa kita ini ya. Makanya perlu mengadopsi. Saya berharap suatu saat cempe ini masuk bahasa Indonesia. Iya, cempe ya. Yang lucu, waktu saya kasih makan tuh dia lucu. Anak kambing ini lucu. Ngasih makan anak kambing, sama Allah dipertontonkan tuh filmnya. Waktu ngasih makan anak kambing, sehingga tersenyum. Nah, nanti kita kalau meninggal dunia itu amal soleh kita dipertontonkan. Nah yang filmnya banyak kan asyik, nggak terasa. Lalu filmnya didik, kayak YouTube short, habis. Scroll udah nggak punya. Tapi kalau YouTube yang 2 jam, YouTube yang 3 jam, amal soleh semua, kan asik. Kita ketika mau meninggal dipertontonkan itu ya. Nah saat sakaratul maut itu sangat bahaya. Ibu-ibu kalau main VR itu kan sekarang banyak di mall-mall tuh ya, pakai kacamata VR itu kan seperti nyata. Bahkan kalau ibu nanti pasang gamenya di situ, game fitness atau game tinju, terasa seperti tinju beneran, fitness beneran, naik roller coaster seperti beneran. Baru kacamata ditaruh di mata kita, ruangan ini berubah dan terasanya nyata. Saat sakaratul maut nanti, setan akan merubah ruangan di sekitar kita menjadi seperti maunya untuk menggoda kita agar keluar dari Islam. Itu nggak mudah. Untuk husnul khotimah gak mudah, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala husnul khotimah. Insya Allah kita semua masuk, amin. Nah untuk membantu itu, biar setannya kalah, yang muncul itu bukan filmnya setan, maka kita harus jadi sutradara, buat film kebaikan sebanyak mungkin. Kalau kita buat film kebaikan sebanyak mungkin, nanti mau sakaratul maut itu muncul. Itu yang pertama, yang paling penting ketika sakaratul maut. Yang kedua, saat kita mengalami hal-hal yang gak enak di muka bumi ini, ketika kita mengalami yang gak enak, amal soleh itu akan nolong. Contohnya 3 orang yang terkurung dalam gua karena guanya kejatuhan batu, batunya nutup pintu gua, didorong gak bisa, dongkrak gak bisa bergerak.
Tapi yang satu punya amal soleh, amanat dalam menjaga gaji karyawan. Satu punya amal soleh bisa nahan nafsunya terhadap wanita. Yang satu punya amal soleh karena bektinya sama ibunya. Gara-gara amal solehnya, pintu yang batu besar dengan traktor pun gak akan bergerak, itu bergerak sendiri, akhirnya bisa keluar. Itu contoh nyata. Dalam kesulitan, amal soleh ini akan datang menolong kita. Jadi jangan katakan apa manfaatnya amal soleh, tinggal kita checklist aja pengalaman-pengalaman pribadi kita, ditolong hal-hal yang di luar nalar. Ini banyak banget ya. Karena apa? Oh ternyata saya jamaah mutia. Oh ternyata saya jamaah majelis mawar. Oh saya jamaah majelis melati Kamboja, entah nama apa, bunga-bunga itu ya. Oh saya jamaah majelis happy. Mungkin ada. Oh saya jamaah majelis ini, saya rutin hadir pengajian. Berkat saya ngaji rutin ini, Allah hasilkan jadi sesuatu yang baik untuk di dunia sebelum di akhirat nanti. Hakada, alhamdulillah 49 menit 22 detik. Mudah-mudahan berkah dan manfaat ya Bu ya. Saya minta maaf kalau ada penyampaian yang kurang maksimal, tapi mudah-mudahan ini manfaat dan barokah. Selebihnya waktu saya kembalikan kepada panitia. Oh iya siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ketika kita bermasukan tiba-tiba ada yang jadi pas perlu dulu sampai sekarang itu ada yang sama itu berkelawan. Ini kadang-kadang ada amal-amal semua selesai saya saya bingung saya malah itu kalau tidak ada sebuah sama ini sangat jadi kalau hilang. Siap. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Bu, jadi Ibu tadi salamnya ketika setelah sholawat atau setelah sholawat ya? Jadi sholatnya, ya. Artinya kalau setelah sholawat berarti kan sholatnya sah, rukun-rukunnya sudah terpenuhi, ya kan? Kemudian Ibu salam. Kalau doa yang akhir itu, yang sholawat panjang ada doanya, itu sunnah. Itu sunnah. Artinya sholat duhanya sudah sah, sholat duhanya. Terus tentang bagaimana nilai akhiratnya, gitu ya. Nilai akhirat itu yang tahu hanya Allah. Bukan tugas seorang ustadz mengukur nilai akhirat. Tidak ada siapapun yang bisa mengukur akhirat kita. Tapi secara ukuran fikihnya bagaimana, gitu ya, hukumnya. Pertanyaan saya, orang yang nganter duit tadi kan duitnya Ibu gunakan untuk hal yang baik. Mungkin ada hajat orang lain di situ, ada banyak hal yang baik. Kalau duit ini hilang, maka banyak juga hajat yang akan hilang. Berarti yang dipilih itu antara baik dan baik. Mau ngambil uang ya baik, mengakhiri sholat dengan segera juga baik. Yang begini sholatnya nggak ambiar. Contoh Nabi kita Muhammad SAW, beliau sholat, di belakangnya ada makmum ibu-ibu,
kebetulan bawa bayi, bayinya nangis. Terus Nabi kita Muhammad SAW sholatnya lebih pendek, bacanya lebih pendek, sehingga menimbulkan pertanyaan sahabat, kok sholatnya kali ini pendek. Rasul memberikan penjelasan bahwa saya tadi dengar suara bayi nangis karena kasihan sama ibunya. Pasti ibunya kan konsentrasinya ambiar itu, maka sama Nabi SAW sholatnya dipersingkat. Pertanyaannya, berarti Nabi dengar nggak itu? Dengar. Nah, katanya Nabi paling khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan berarti nggak dengar gitu. Orang khusyuk itu juga bisa mikir, itu bagian dari khusyuk, tergantung yang dipikir apa. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan beliau itu mengatur pasukan perang, merencanakan strategi militer, wa ana fi sholat, sementara aku dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat. Jadi kadang definisi sholat khusyuk ini yang kadang kita kurang mengerti. Artinya apa? Insya Allah sholatnya ibu tidak ambiar itu. Itu memang arahnya saja, mana yang mau ditambah bacaannya atau ditambah mewujudkan hajat orang. Semuanya hal yang baik. Beralih dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Makasih banyak. Ada lagi yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didekat lagi mic-nya Bu, karena gemanya itu. Oke. Itu dia tujuannya dengan bisa sama, tapi apakah kamu punya sini Oke. Bagaimana ya? Siap. Waalaikumsalam. Jadi lihat mobil pengen punya, sholawatin. Lihat rumah pengen punya, sholawatin. Lihat suami orang, nggak boleh gitu kan ya. Masa suami orang disolawatin pengen punya, nggak boleh. Kenapa saya ngasih contoh begini biar jelas. Jadi yang boleh disolawatin adalah sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram. Bukan hanya disolawatin, diyasinkan, ya, ditahlilkan, disodakohkan. Sholawat itu adalah salah satu amal soleh yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Yasin qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Cuman kalau mau beli rumah kita baca Yasin dulu, lihat rumah berhenti baca Yasin, nggak nyampe-nyampe nanti. Ya boleh kita pending Yasinnya nanti malam ya, kumpulkan semua. Artinya Yasin lebih panjang. Sodako mungkin kita butuh berhenti untuk transfer atau nanti, tapi kalau sholawat itu bisa langsung saat itu dan cepat dan singkat. Amal soleh dijadikan sebagai cara untuk menggapai hajat dunia maupun akhirat. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini kalau mau dapat hajat, kita disuruh beramal soleh. Itu namanya tawassul. Tawassul dengan amal soleh. Lihat rumah pengen punya, tentu kita ya kerja, kita ya nabung, macam-macam kan sudah dilakukan itu ya. Tapi namanya hajat, salah satunya apa? Dengan tawassul amal soleh. Amal solehnya namanya sholawat. Disingkat oleh beberapa ustadz, ulama, kalau pengen sesuatu sholawatin aja. Maksudnya kalau pengen sesuatu, salah satu caranya kamu tawassul dengan sholawat. Nah, terus ada yang nanya, loh tapi ini kan urusannya dunia, seakan-akan kok mau dapat dunia dengan sholawat.
pertanyaan saya, emangnya beli rumah itu dunia? Kalau tujuannya akhirat? Kalau tujuannya halal, akhirat, maka sesuatu yang mulia, dunia yang mulia. Menggapai hajat dunia yang mulia memang yang paling benar dengan amal soleh. Jadi kalau orang bilang mau beli rumah ya bayar, ini justru nggak mengajarkan akhirat sama sekali. Mau beli rumah itu kamu walaupun punya duit jangan andalin duit, andalin tuh yang namanya baca Al-Quran, andalin sholat hajat, minta dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholawatin itu jangan hanya ketika nggak punya, itu yang banyak orang salah. Ketika nggak punya dia rajin sholawat, begitu punya lupa sholawat. Satu itu ya. Yang kedua, harus meyakini ketika dia sudah bersolawat udah dapat lebih dari rumah itu. Maka ketika kok sudah disolawatin rumahnya belum dapat, nggak boleh kecewa. Nah kalau dia kecewa berarti dia merendahkan solawat. Dia menganggap rumah itu nilainya lebih besar dari solawat. Begitu kita bersolawat, kok ternyata hajatnya belum dapat, kita sudah dapat lebih dari hajat kita. Kenapa? Orang yang bersolawat, satu dibalas oleh Nabi Muhammad SAW langsung, yang kedua langsung disolawatin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat boleh disolawatin, hanya saja kita harus meletakkan solawat itu paling tinggi. Mudah-mudahan berkat solawat ini saya dapat rumah itu. Kan begitu ya. Nah kalau belum dapat, oh pasti mau dikasih bukan rumah itu, kelihatannya kurang pantas rumahnya, mungkin yang lain, mungkin yang lebih besar. Terus berpikir positif. Jadi bukan itu seakan-akan buat dunia, enggak, karena tujuannya akhirat, itu untuk akhirat. Memang yang paling benar gapai hajat dunia harusnya dengan amalan akhirat, sholat hajat, sedekah, istighfar. Coba cek ayat Al-Quran itu. Ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk mensolusikan paceklik, Nabi Nuh nggak diajarkan sama Allah tuh gali sumur, enggak, tanam pohon, enggak. Tapi apa perintah Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Ta'ala, mengutip Allah menyebutkan ucapan Nabi Nuh itu, faqultu astaghfiru rabbakum, kalian semua istighfar pada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena sungguhnya Dia Allah maha suka memberikan ampunan. Kalau kalian lakukan itu, kalian diampuni Allah, maka yursilis samaa 'alaikum midrara. Masalah kalian yang paling utama adalah nggak ada air, Allah akan kirimkan hujan lebat dari langit. Yursil sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Kalau sudah ada air, gak punya harta kan juga repot. Maka dilanjutkan sama Allah, dan Allah akan memberi kalian pertolongan harta yang beraneka ragam. Itu harta disebut wa banin, dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan beri kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Artinya satu istighfar yang tergapai banyak. Masalah utama beres, harta dikasih, anak dikasih, perusahaan kebun-kebun dikasih, perairannya dikasih. Satu amal yang namanya istighfar. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, para ulama mengajarkan capailah hajat dunia dengan amalan akhir. Yang seringkali kita sebaliknya, untuk hajat dunia justru kita ngomong, udah jangan bawa sholat, ini urusan dunia. Jangan bawa sholawat, ini urusan dunia. Jangan bawa Al-Quran, ini urusan dunia. Wah bahaya nih kalau pola pikirnya semacam ini. Justru seharusnya jangan sampai dunia kita ini nggak ada akhiratnya. Bawa akhirat ke dunia kita, bawa itu sholat ke dunia kita, bawa itu sholawat ke dunia kita. Makanya diajari, kalau punya hajat, sholat hajat, baca doa ini kalau lagi punya keinginan, butuhnya duit biar hutangnya lunas. Apa yang diajarkan? Baca doa ini biar hutangnya lunas. Akhirat dimasukkan dalam dunia. Begitu Ibu. Alhamdulillah. 1 jam lewat 2 menit. Belum maghrib. Tapi udah gelap belum? Cukup ya, insyaallah. Saya pengen lama Bu, cuman kan masjid ini ada kegiatan, ibu-ibu juga ada tugas di rumah ya Bu ya.
walaupun nggak ada tetap ada kok. Ya, mudah-mudahan barokah manfaat. Saya minta satu Al-Fatihah untuk kesembuhan paman saya yang sedang dirawat di Jakarta. Semoga Khali Ali bin Ali Al-Habsyi Allah yasfih, Allah menyembuhkannya dari segala macam penyakit, memberinya usia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan dan kesehatan. Juga orang-orang yang saat ini sedang sakit di rumah sakit manapun maupun yang tidak di rumah sakit, yang sedang sakit diberi kesembuhan yang bermanfaat dunia akhirat, terkhusus keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita. Al-hadiniyah wa al-qiyatil salihah jami'an afiya wa ala man ibn ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Yang kedua, Al-Fatihah dengan niat semoga hajatnya ibu-ibu yang hadir di Majlis Mutia yang diridhai Allah Ta'ala dimudahkan, urusan dunia dan akhiratnya diberikan kemudahan, keselamatan, kebahagiaan, keberkahan, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang selamat dunia, selamat akhirat. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang mulia dunia, mulia akhirat. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang mendapatkan perhatian para anbiya wal mursalin, perhatian para awliya salihin. Anak-anak kita mendapatkan penjagaan dari Allah Jalla Jalaluh Rabbul Izzah. Semoga Allah Ta'ala melindungi anak-anak kita, menjaga anak-anak kita dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya. Semoga Allah melindungi anak-anak kita. Semoga Allah melindungi anak-anak kita selama-lamanya. Semua keturunan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Semoga Allah jadikan anak-anak kita saling mencintai, saling menyayangi, saling melindungi, saling membela, saling menjaga. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita anak yang berbakti kepada orang tuanya dunia wal akhirah. Semoga anak-anak kita dijadikan mencintai kita selama-lamanya karena Allah Ta'ala. Semoga anak-anak kita dijadikan ingat kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak kita dijadikan senang dekat dengan kita, senang bersama kita, senang berada di dekat kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan keluarga kita keluarga yang dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita semua keberkahan, kesehatan, kemakmuran, kebaikan. Allah limpahkan rezeki yang berlimpah, yang barakah dari segala arah tanpa susah payah. Rezeki yang membawa keselamatan dunia dan akhirat, rezeki yang membawa kesuksesan dunia dan akhirat, rezeki yang membawa ketenteraman dunia dan akhirat. Dan semoga semua yang mengurus masjid ini oleh Allah Ta'ala diberi keberkahan, diberi kemudahan, diberi kebahagiaan, diberi balasan yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan kebaikan dari sisinya. Dan semoga seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada diampuni dosanya oleh Allah, ditutup aibnya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bangsa kita dijadikan bangsa yang makmur, bangsa yang penuh dengan kasih sayang, bangsa yang maju, yang manfaat. Dan semoga dijauhkan dari segala malapetaka dan bahaya. Ala dunia wa ala qiyatin salihah jami'an nafi'ah wa ala man wa habibi ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.